Selama kita harus bisa menjaga diri di penjara. Harus dong. Ada yang mengancam Pak Adrian? Bukan mengancam, kita harus bisa menjaga diri. Buat apa, Pak? Anak-anak Buat siapa? yang buat anak-anak. Kadang-kadang kalau kita Petugas. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jika uang rakyat terbukti dicuri, koruptor jelas harus dibui. Pemenjaraan adalah pembalasan bagi yang melakukan penjarahan. Tapi kekayaan dan jabatan bisa membeli keistimewaan. Walau di dalam penjara, banyak yang hidup dengan leluasa. Jika tahanan masih diberi setumpuk kenikmatan, lalu di mana makna penghukuman? Inilah Mata Najwa. Penjara istimewa, unsensor. Pekan lalu Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Mata Najwa sebagai program talk show televisi terbaik tahun ini. Episode yang terpilih adalah Penjara Istimewa. Malam ini kami hadirkan kembali perjalanan melongo LP Sukamiskin dan cerita di balik layar liputan eksklusif itu. Kami melobi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk ikut dalam sidak yang kerap Denny lakukan. Lepas tengah malam, 18 Mei 2013, tim Mata Najwa masuk ke dalam LP yang diperuntukkan bagi koruptor kakap. Sel pertama yang kami datangi adalah sel mantan pegawai pajak Gayus Tambunan dan sel terpidana pembobol Bank BRI, Hartono Cahyajaya. CCTV-nya nggak ada ya? Kamu pinggir aja dah. Nggak usah di ini. Udah. maaf ya. Turunnya bisa? Pajak sana, nah gitu. Turun pajak. Nah, ya, turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Ya, pas, oke. Ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Sana ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Pak. Pak Hendri. Saya diminta Pak Menteri ngelihat. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Diminta Pak Menteri ngelihat. Tolong dibukakan pagar depan. Oh, pagar ya siap, Pak. Iya, tolong dibukain pagar depan. Cepat, Pak.
Siap, Pak. Siap. Ini Artono ini. Selamat malam Pak Artono. Pak, maaf mengganggu malamnya. Ya. Katanya pernah punya BB diberitakan itu. Gimana ceritanya? Yang mana? Ada berita kapan itu? Iya, waktu Bapak terakhir di sidang, jaksanya cerita kalau Bapak semalaman suntuk itu BBM-an dengan pengacara dari Lapas Sukamiskin, Pak. Di persidangan Maret 2011 sidang terakhir. Bapak sidang di Jakarta? Sidang. Jakarta Selatan ya, Pak. Betul. Kalau ada berita Bapak bisa punya BB? Tanya Bapak komunikasi dengan Bapak punya pengacara. BB-nya pengacara mungkin? Atau gimana? Nggak pernah punya apa-apa, BB nggak pernah pakai. Kalau beritanya begitu? Banyak Pak yang begitu-begitu ke saya. Kayak saya di Batam segala macem. Banyak yang begitu. Boleh kita lihat? Silakan Pak. Maaf ya, permisi ya. Silakan. Bapak sehat? Sehat. Banyak Pak yang itu ke saya. Waduh, Beritanya tadi mana? di Batam lah segala macam. Yang itu, yang kertasnya nggak ada? Narapidana di LP Sukamiskin ternyata bisa memasang kunci tambahan. Jadi meski sudah dibuka dari luar, seorang napi bisa memilih tetap berada di dalam karena memasang kunci ganda dari dalam sel. Seperti apa kisahnya? Tetaplah kami ke sel nomor 36, Adrian Herling Waworuntu. Divonis seumur hidup atas skandal pembobolan Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah. Adrian Waworuntu saat itu baru 4 bulan dipindah dari LP Cipinang. Cukup lama petugas harus mengetuk pintu sel Adrian. Rupanya di LP Sukamiskin ini ada 2 kunci pintu. Pintu dikunci dari luar oleh petugas, namun setiap narapidana ternyata bisa memasang kunci tambahan dari dalam sel. Sisi Pak. Ini Pak, tapi belum Pak, sakit apa sih? Kayaknya hati atau apa? Karena pas masuk udah sakit di situ Pak. Jadi Pak, ada ya? berobat jalan, tapi nggak keluar. Nanti kalau darurat sih tetap harus jangan Hari juga, sampai. Pak, iya, Pak. Iya. Gimana kayak gitu? Nggak bisa dibuka. Pak Rian? Satu-satunya akses ya dari pintu ini, Pak Teguh. Oh iya Pak, sebentar permis Pak. Anak. Buka. Pakai PLP. Buka aja. Buka. Selamat malam Pak Adrian. Apa kabar Pak? Sehat-sehat ya Pak ya? Terakhir di Cipinang saya Buka aja dapat pintunya, informasi buka. Bapak ada membawa laptop, membawa BlackBerry. Udahlah, itu kok cerita-cerita begitu terus sih. Kami mau ngecek Pak, yang sekarang Bapak masih ada barang-barang itu? Itu kan selalu kok kurang sih? Apa kita masih kurang ini lagi? Masih kurang di apa segala macam lah, di cerita ini cerita itu. Itu apa sih? Masih kurang kita disiksa di sini. Bapak merasa disiksa Pak? Oh iya, saya merasa sangat disiksa. Ya, Terlebih karena apa? Karena berada dalam sel atau karena apa Pak? kan itu semua masalah itu. Kita ini semua di sini masuk ke ini bukan dengan proses yang benar. Ya. Maksudnya Pak? Maksudnya di dalam proses proses justice kita ini nggak benar semuanya. Semua hukuman saya seumur hidup. Hukuman Bapak seumur hidup ya? Iya. Dibanding Cipinang lebih ketat pengamanan di sini? Iya, sangat ketat sini. Apa tuh Pak misalnya? Nah, contohnya di gembok itu lah. Tapi Bapak juga gembok dari dalam nih tadi kita ketok-ketok lama. Ya karena saya nggak mau dong, saya lagi tidur, atau ada orang, keselamatan saya kan saya jaga juga. Emang ada kekhawatiran ada yang mau Oh, ya, melukai Pak tentunya. Adrian? Bukan, keselamatan kita harus bisa menjaga diri di penjara. Harus dong. Ada yang mengancam Pak Adrian? Bukan mengancam, kita harus bisa menjaga diri. Jadi cuma lebih ke pencegahan gitu ya? Pencegahan tentunya, saya nggak mau konyol aja. Pak Adrian boleh numpang lihat kamarnya nggak? Boleh aja. Boleh ya Pak ya? Ya. Biar sudah pesan Bapak Rudalin.
Iya Pak, biar. Ini memang nggak ada lampu dalamnya ya Pak Adria? Ada ya? Melihat apanya? Ya, kamar kita segini, itu kamar mandi. Ya. Saya kira nggak usah dipakai itu film-film. Iya. Itu laptop ya Pak? Oh bukan, ini kan rusak, ini dibetulin. Jadi, ininya di depan, ada laptop di depan gitu. Tapi ini di bawah karena ini rusak. Buat dia punya apa? Pemutar. Fan-nya. Fan-nya. Ini apa Pak? Ya itu buat ininya. Tas ini dari tasnya itu. Loh, laptop ini mana Pak? Di depan. Oh, jadi di kantor. Jadi kalau mau pakai laptop di kantor. Ya. iPad Pak ya? Oh ya, itu iPad. Udahlah, saya kira udah cukup ya. Nah, ini juga orang lagi tidur gitu. Maaf, handphone juga ada Pak? Bilangan di sini nggak boleh ada handphone. Tapi itu ada iPad-nya Pak? iPad kenapa? Apa sih yang mau dicapai ini? Saya ingin tahu. Yang mau dicapai itu apa sebenarnya? Cuma memastikan supaya aturannya ditegakkan sih Pak. Makanya saya ingin tanya Pak Teguh nih, Kepala Pengamanan, apa memang beda Pak? Kalau untuk napi korupsi itu beda dengan napi narkoba? Sama aja. Jadi seharusnya fasilitas yang terbatas dimiliki itu apa Pak? Ya kan nggak ada untuk alat komunikasi, tidak ada. Tapi ada pengecualian untuk Pak Adrian? Nggak ada. Nggak ada pengecualian? Tidak ada. Kalau iPad, kalau Pak Adrian boleh, yang lain boleh pegang iPad? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Ya. Oke. Handphone juga? Ya. Laptop? Tidak boleh. Ya. Ya, buat dulu makan. Ya. Nggak ada lagi. Ini Bapak yang menentukan, bukan Bapak, Pak KPLT. Sudah sini. Pak Kabel. Iya Pak. Apa ini? iPod Pak, iPod touch itu. Nggak bisa telepon. Iya. iPod. Coba dinyalakan lampunya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Cuman kita pengen lihat, Bapak tenang aja. Awal aja. Itu radio kan? Iya. Itu ya. Radio. Ini radionya saya copotin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nonton kan? Minta maaf Pak, dan lampunya dinyalain coba. Yang ini ya, lampunya. Coba. Halo. Ini laptopnya mana? Betulnya di depan tadi di Pak. iPad. Itu iPad. Ya. Minta maaf Pak. Ini mouse buat? Itu dia tadinya datang sama bag-nya itu. Ada dalam bag itu. Ini buat apa? Ya, itu juga itu. Apa ini? Charger. Coba. Lihat ya charger situ. Ya. Maaf ya Pak. Masih kurang apa lagi sih, kita ini mesti diapain lagi?